True Wireless Stereo atau yang biasa akrab disebut TWS atau headset kabel menjadi salah satu perangkat yang saat ini sering digunain buat penunjang aktivitas sehari-hari. Nah, di video kali ini gue mau kasih 3 rekomendasi TWS yang bisa dijadikan pilihan buat kalian. Dan ketiganya ini lahir dari segmen harga yang berbeda-beda. Ada yang low, middle, dan high. So, langsung aja simak video ini sampai habis. Rekomendasi pertama datang dari TWS di segmen harga low budget, yaitu Redmi Buds 3 Lite. TWS Redmi yang satu ini bisa dibilang TWS murah, tapi yang nggak murahan juga. Doi mendarat di Indonesia pada Desember 2021 kemarin dengan harga Rp249.000. Pertama kita bahas dari kotak penjualannya dulu. Yap, kotaknya ini dibuat memanjang dengan warna dasar hitam pekat. Kotak penjualannya sih simple ya, tapi yang bikin kesan sedikit mewah adalah di bagian depannya ada tulisan Buds 3 Lite yang agak besar. Dan si tulisannya itu kalau kena cahaya terlihat gradasi warna ungu dan biru sih kalau sepenglihatan gue ya. Di bagian tengah atasnya ada logo Redmi yang lumayan kecil. Lalu di bagian tengah bawahnya ada gambar 2 earbuds dengan tambahan tulisan kecil Redmi Buds 3 Lite di bagian bawahnya. Lanjut ke isi kotak penjualan. Gak cukup banyak yang disuguhin sama kotak Redmi Buds 3 Lite ini. Di dalamnya cuma ada 2 buku panduan, terus ada juga bantalan cadangan dan pengait, terus ada kedua earbuds beserta rumahnya alias dudukan pengisian daya. Kabel pengisian daya nggak dikasih di sini. Dan oh iya, lubang chargernya ini USB Type-C ya guys, bukan micro USB. Oke, lanjut ke desain dari TWS-nya. Si Redmi Buds 3 Lite ini doi nggak punya gagang alias batang ya, terserah deh kalian mau nyebutnya apa. Di bagian atas TWS-nya ini sedikit dikasih sayap buat merekatkan antara si TWS dan telinga kita. Terus ada juga bulatan besar buat touch control. Di bagian dalamnya ada 2 magnet sama penanda L dan R. Ngomongin soal desain TWS-nya yang tanpa batang, kalau gue pribadi sih jujur lebih nyaman yang ada gagangnya ya. Dan udah terbiasa juga pakai TWS yang ada gagangnya. Pas gue awal nyobain si Redmi Buds 3 Lite ini, gue butuh 1-2 hari buat adaptasi cari titik nyamannya sih. Karena gue suka sendiri aja gitu, kalau nggak ada gagangnya takut gampang jatuh. Tapi ternyata desain si TWS ini nggak gampang jatuh loh. Apalagi ada tambahan sedikit sayap di bagian atas yang tadi udah gue sebutin. Itu ngebantu banget buat merekatkan TWS-nya ke telinga kita. Gue pakai pas lagi pakai helm pun juga aman, gak jatuh. Dibawa lari juga aman. Intinya, kalau soal desainnya balik lagi ke selera masing-masing. Lebih nyaman yang ada gagangnya atau enggak? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal fitur dan kualitas dari Redmi Buds 3 Lite ini. TWS ini sayangnya nggak dilengkapi sama fitur Adaptive Noise Cancelling. Tapi tenang aja guys, masih ada fitur peredam kebisingan yang ngebantu kita buat menghempaskan suara-suara aneh di sekitar kita pas lagi pakai Redmi Buds 3 Lite ini. Cara aktifinnya juga gampang, dia pakai konektivitas Bluetooth 5.0. Tapi jujur agak sedikit kendala pas gue sambungin ke perangkat yang konektivitasnya masih Bluetooth versi 4. Kualitasnya pun nggak sestabil pas gue konekin di perangkat Bluetooth versi 5.0 guys. Gue cobain Redmi Buds 3 Lite ini di perangkat Bluetooth versi 5 buat dengerin musik bener-bener jernih. Pas gue coba pasang musik-musiknya Yellow Claw juga mantep banget bassnya. Terus cukup ada di volume 50-60 udah kerasa full audionya. Asik banget pokoknya. Dipakai buat Zoom meeting dan telepon juga lancar. Tapi buat mikrofonnya biar lebih jelas lagi, lebih baik didekatkan ke mulut kita aja. Nilai plus lainnya dari TWS Redmi yang satu ini adalah doi udah dilindungi sama sertifikasi IP54. Yang dimana artinya si Redmi Buds 3 Lite ini tahan sama cipratan air dan debu.
Jadi nggak perlu takut kena keringet pas kita lagi pakai buat olahraga. Secara keseluruhan, untuk kategori TWS dengan harga 200-an, Redmi Buds 3 Lite ini keunggulan yang dibawanya udah hampir mendekati TWS yang harganya lebih mahal. Apalagi kualitas audio bass-nya cakep banget dan baterainya pun terbilang awet. Rekomendasi banget buat kita-kita para kaum low budget. Rekomendasi selanjutnya untuk kategori TWS di harga menengah ada Realme Buds Air 2 yang meluncur ke Indonesia pada April tahun lalu dengan harga Rp799.000. Kalau sekarang gue belum ngecek sih ya harganya udah turun atau belum. Realme Buds Air 2 ini banyak yang bilang sih alternatif lain dari Apple AirPods Pro. Ya mungkin karena dari desainnya yang mirip-mirip sama Doi kali ya. Terus bisa juga karena kualitas audio bass-nya yang sekelas TWS seharga 1 jutaan ke atas. Soalnya Realme Buds Air 2 ini emang diciptain berkat kolaborasi sama The Chainsmokers. Jadi otomatis emang kualitas audionya benar-benar dibikin cakep. Dan ya pas gue cobain ya emang beneran mantep gitu kualitas audionya. Realme Buds Air 2 didukung sama ANC, yaitu sebuah fitur peredam kebisingan yang biasanya cuma ada di earbuds kelas flagship. Fitur ANC tersebut juga semakin diperkuat dengan chipset R2, yang dimana chipset ini udah didukung sama konektivitas Bluetooth 5.2 dengan koneksi stabil, walaupun mengalami interferensi multi-device dan jarak transmisi sampai 10 meter. Selain itu, Doi juga didukung sama beberapa fitur lainnya seperti algoritma peredam bising ANC, transparansi mode, serta Bass Boost Plus. Yang dimana itu merupakan fitur yang paling direkomendasikan dan diciptakan sama The Chainsmokers bersama dengan Realme Music Studio. Berkat si Bass Boost Plus, fitur tersebut bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan foil dinamis dan diafragma DLC yang besar, yang bikin kualitas suaranya lebih mantep lagi. Oh iya, TWS ini juga udah dilindungi sama IPX5 water resistant ya guys. Soal kenyamanannya kayak yang udah gue bilang tadi, gue lebih nyaman pakai TWS yang ada tangkainya dibanding yang modelnya kayak Redmi Buds 3 Lite tadi. Sekali lagi, semua tergantung selera kalian masing-masing. Gue gak terlalu ngejelasin banyak tentang desain dari Realme Buds Air 2 karena temen gue Ivan udah jelasin di video sebelumnya, jadi kalian bisa tonton aja full videonya. Intinya, si Realme Buds Air 2 ini recommended banget buat kalian yang mau beli Apple AirPods tapi budgetnya belum cukup. Karena kualitas si Realme Buds Air ini juga hampir menyaingi TWS kelas flagship. Rekomendasi terakhir untuk kategori TWS di harga kelas atas ada Samsung Galaxy Buds 2 yang resmi rilis di Indonesia pada Agustus 2021 dengan harga Rp1.699.000. Menyasar kaula muda, headset nirkabel ini dilengkapi dengan berbagai fitur inovatif seperti Active Noise Cancellation buat meredam suara eksternal sampai 98%. Samsung Galaxy Buds 2 punya desain yang trendy dan stylish dengan lekukan yang pas di telinga, serta kualitas suara premium yang menghadirkan kenyamanan di telinga nih guys. TWS Samsung yang satu ini juga terbilang enteng, yaitu bobotnya cuma 5 gram. Jadi enak banget buat dipakai aktivitas sehari-hari. Galaxy Buds 2 juga udah dilindungi sama sertifikasi IPX2, jadi Doi juga aman ya guys dari cipratan air. Selain itu, Galaxy Buds 2 juga semakin bertenaga berkat daya tahan baterainya yang kuat sampai 20 jam apabila ANC dalam kondisi menyala. Kualitas suara Galaxy Buds 2 semakin dibuat jernih berkat 3 mikrofon dan teknologi Voice Pickup Unit atau VPU, sehingga pengguna bakal mendengar suara yang lebih jelas dan nyata pada saat sedang menerima panggilan telepon. Apalagi ditambah pula dengan hadirnya teknologi Machine Learning yang bakal ngebantu kita untuk memfilter berbagai gangguan suara bising di sekitar. Ngomongin soal desain, charging case-nya ini beda nih guys dari Redmi Buds 3 Lite sama Realme Buds Air 2 tadi. Yang dua tadi kan charging case-nya dibuka dari atas ya. Nah kalau Samsung Galaxy Buds 2 ini bentuknya mirip kayak kotak cincin gitu guys ngebukanya.
cantik. Pas charging case-nya dibuka, warna di dalamnya sesuai dengan warna dari si TWS-nya. Charging case-nya ini juga terbilang kecil dan gak terlalu tebal. Jadi benar-benar simple banget kalau dibawa kemana-mana. Dimasukin ke tas ataupun kantong celana juga nggak makan tempat. Sementara itu, buat desain dari earbuds-nya, nah ini sama nih kayak Redmi Buds 3 Lite tadi, gak ada tangkainya. Bahkan si Samsung Galaxy Buds 2 ini dibikin lebih ngebulet. Buat TWS dengan harga kelas atas, Samsung Galaxy Buds 2 ini recommended banget sih guys buat kalian beli. Oke, jadi segitu dulu video dari tim Solar TV kali ini tentang rekomendasi TWS dengan kualitas audio dan bass yang jernih dari harga low, middle, dan high. Semoga bermanfaat buat para sahabat seluler. Gue Amara, cabut. See you on next video guys.